Bunyi pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah pidana terdiri atas A. Pidana pokok 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda 5. Pidana tutupan. B. Pidana tambahan 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim. Bunyi pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Bunyi pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah ayat 1, pasal 12 pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Ayat 2, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Ayat 3, pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52, ayat 4, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. Bunyi pasal 14A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1, apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain. Disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. Ayat 2, hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2. Ayat 3, jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan. Ayat 4, perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan. Ayat 5, perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu. Bunyi pasal 14B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah ayat 1, masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 tahun. Ayat 2, masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Ayat 3, masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah. Bunyi pasal 14C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah ayat 1, dengan perintah yang dimaksud pasal 14A, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana. Hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Ayat 2, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492,504, 505, 506,
dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Ayat 3, syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana. Bunyi pasal 14D Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Ayat 2 jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. Ayat 3 aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang. Bunyi pasal 14I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUP, atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana, dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan. Bunyi pasal 14F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 tanpa mengurangi ketentuan pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut dalam pasal 14D ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi. Ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberikan peringatan itu. Ayat 2 setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu 2 bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi. Bunyi pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus 9 bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. Ayat 2 ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Ayat 3 masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah 1 tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Bunyi pasal 15A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, 1. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. 2. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. 3. Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14D ayat 1. Ayat agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana. Ayat 2 selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi.
Ayat 3 orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru. Bunyi pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman. Ayat 2 ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15 ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat. Ayat 3 selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat di mana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman. Ayat 4 waktu penahanan paling lama 60 hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan. Pasal 17 dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal 17, contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15A, dan 16 diatur dengan Undang-Undang, pasal 18, Ayat 1 pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Ayat 2 jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan. Ayat 3 pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Bunyi pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ayat 1 hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 1 bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja. Ayat 2 jika terpidana yang mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasa kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri. Ayat 3 ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada terpidana karena terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada 2 tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan. Bunyi pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dana kurungan harus dijalani dalam daerah di mana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah di mana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Bunyi pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu tempat yang digunakan untuk menjalani pidana penjara, atau pidana kurungan, atau kedua-duanya, segera sehabis pidana habis hilang kemerdekaan itu selesai, kalau diminta, boleh menjalani kurungan di tempat itu juga. Ayat 2 pidana kurungan karena sebab di atas dijalani di tempat yang khusus untuk menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh karena itu. Bunyi pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Bunyi pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan boleh diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tembok tempat orang-orang terpidana. Bunyi pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang tidak boleh diserahi pekerjaan di luar tembok tempat tersebut ialah 1. Orang-orang yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup. 2. Para wanita. 3. Orang-orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh menjalankan pekerjaan demikian. Bunyi pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jikalau mengingat keadaan diri atau masyarakat terpidana, hakim menimbang ada alasan,
maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan bekerja di luar tembok tempat orang-orang terpidana. Bunyi Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUP. Lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana kurungan dalam putusan hakim dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun, tidak boleh dengan pecahan. Bunyi Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat asal saja terpisah. Bunyi Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang sesuai dengan kitab undang ini. Ayat 2 jika perlu, Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana. Bunyi Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 menjelaskan bahwa pidana denda paling sedikit Rp3.75. Ayat 2 menjelaskan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Ayat 3 menjelaskan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan. Ayat 4 menjelaskan bahwa dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian, jika pidana dendanya Rp7.52 atau kurungan, dihitung 1 hari, jika lebih dari Rp5.50, tiap-tiap Rp7.50 dihitung paling banyak 1 hari demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp7.50. Ayat 5 menjelaskan bahwa jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan. Ayat 6 menjelaskan bahwa pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.